Nah, kita mengusung tema yang sangat spesial pada hari ini, dokter, yakni terkait psikiatri mitigasi bencana. Psikiatri mitigasi bencana itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang pada saat kapan dilakukan, mulai dari sebelum kejadian kita juga harus bisa mempersiapkan, terutama di saat tersedia bencana itu datang dan setelahnya bagaimana, itu ada tahapannya masing-masing, Mbak. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast kanal informasi dan edukasi Sutomo bersama dengan saya Pradevi Mila Fitri Farista Ananto dari instalasi promosi kesehatan RSUD Dr. Sutomo. Dan kali ini Sobat Sehat Sutomo kita ditemani oleh dokter yang sangat luar biasa dan pakar di bidang kedokteran jiwa. Baik, sebelum kita melangkah lebih dalam nih dok, monggo disapa dulu Sobat Sehat Sutomo yang sudah menantikan kedatangan Dokter Patria di podcast RSUD Dr. Sutomo. Halo Sobat Sehat Sutomo, selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Betul sekali dok. Nah, hari ini kita berdiskusi juga bertepatan dengan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2025 dokter. Yang bertepatan, kita menjelang nih dok ya, bertepatan di tanggal 10 Oktober tahun 2025. Nah, kita mengusung tema yang sangat spesial pada hari ini dokter. Ya, dan sudah sangat hangat diperbincangkan oleh masyarakat sekitar, yakni terkait psikiatri mitigasi bencana. Sebelum kita melangkah lebih dalam dokter, apa sih dok sebenarnya makna dari Hari Kesehatan Jiwa Sedunia menurut dokter? Monggo silakan dokter Patria. Baik Mbak Devi, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini adalah momen setiap tahun di mana ini sudah dicanangkan oleh World Health Organization atau WHO, yaitu setiap tanggal 10 Oktober kita selalu mengambil tema yang berbeda setiap tahunnya. Kebetulan pada tahun 2025 ini tema yang diangkat adalah tentang hadapi bencana, dukungan kesehatan mental untuk semua. Sehingga pada hari ini kita akan membahas tentang psikiatri mitigasi bencana. Apa sih psikiatri mitigasi bencana itu? Nah, ini adalah suatu bentuk dan upaya dari cabang ilmu psikiatri untuk melakukan suatu prevensi, intervensi, dan proses pemulihan pada khususnya ini bencana. Keadaan bencana itu macam-macam, Mbak. Ada bencana-bencana alam maupun bencana non-alam, bencana yang terjadi karena ada human error atau karena man-made. Nah, di sini psikiatri mitigasi bencana ini adalah untuk mengurangi dampak psikologis yang terjadi pada kelompok masyarakat atau individu yang sedang menghadapi bencana tersebut. Nah, intinya ini psikiatri mitigasi bencana itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang pada saat kapan dilakukan, mulai dari sebelum kejadian kita juga harus bisa mempersiapkan, terutama di saat tersedia bencana itu datang dan setelahnya bagaimana, itu ada tahapannya masing-masing, Pak. Dan pada zaman modern sekarang ini tentunya ini adalah suatu manajemen yang harus kita dalami dan kita tekankan, karena bagaimanapun juga ternyata kesehatan mental itu akan sangat berpengaruh sekali pada terjadinya bencana. Betul. Jadi peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu sebenarnya sebagai reminder ya dokter ya, awareness untuk kita bahwa kesehatan mental, kesehatan jiwa itu juga tak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik ya dok ya. Betul, seperti itu. Jadi kesehatan mental itu selalu melekat sebetulnya dalam diri kita sehari-hari. Betul. Nah, kesehatan mental itu kadang kita merasa berdel, atau mungkin kadang dalam kondisi mood yang tidak nyaman. Kesehatan mental ini mengapa selalu ada untuk diperingati ya, karena sebagai reminder, tadi Mbak Devi sudah bilang sebagai reminder, dan kemudian juga untuk mengajak masyarakat, terutama dalam kondisi-kondisi dunia sekarang yang semakin mungkin banyak ada huru-hara ya dok ya. Banyak sekali aspek-aspek yang berpengaruh pada kualitas hidup seseorang. Itu kesehatan mental ini akan mengaruhi kualitas hidup. Iya betul. Nah, kita di akhir-akhir ini kan ada
semacam tragedi lah ya dok ya. Ya. Kita dihadapkan dengan peristiwa yang memilukan, yakni terjadi di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo, Iya, dokter. betul. Itu sangat hangat, Ya, Mbak, ya. betul, itu sangat hangat diperbincangkan oleh masyarakat sekitar. Nah, dilihat dari beritanya nih dok, kita tahu dari situ ada video-video, rekaman-rekaman, kita tahu bahwa tenaga kesehatan ini dikerahkan di sana, standby di lokasi kejadian. Tapi banyak masyarakat ini yang beranggapan bahwa kenapa aspek psikologis ini tidak terlihat di situ. Jadi kebanyakan untuk penanganan korban lokasi bencana itu biasanya kita fokus pada kondisi fisik korban ya dok ya. Betul. Padahal tadi sempat disinggung dokter bahwa kesehatan mental atau kesehatan jiwa juga nggak kalah pentingnya sama kesehatan fisiknya seperti itu. Jadi kenapa ya dok ya di akhir-akhir ini memang di lokasi bencana atau terhadap mitigasi bencana ini aspek psikologis itu sering terlupakan? Jadi Mbak Devi begini, jadi kesehatan fisik dan mental itu sama-sama sejajar, sama seimbang ya. Sehingga manusia itu karena terdiri dari biopsikososiokultural, biologisnya dari fisiknya, kemudian dari aspek psikologis dan sosiokultural itu adalah budaya setempat, demografi tempat mereka tinggal, dan belief-belief dan kultur mereka yang mereka selalu bawa. Itu akan selalu mempengaruhi kehidupan keseluruhan. Nah, kepada masyarakat atau individu yang sedang mengalami bencana atau semua kita pun semua manusia ini bila menghadapi suatu proses katastrofik yang terjadi secara tiba-tiba akan menimbulkan respon yang saling berkaitan. Jadi yang pertama sebetulnya yang timbul itu adalah respon emosional. Betul. Respon emosional kita, lalu kita akan berkembang ke respon perilaku kita dan jadi respon fisik, sehingga itu semua menjadi satu kesatuan. Respon emosional itu apa? Kaget, kemudian kita merasa sedih, putus asa, cemas, dan kemudian kita menjadi mulai menarik diri, mulai minder, gampangnya itu minder, itu sudah termasuk ke respon perilaku, mulai tidak nyaman kalau misalnya ada bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Lalu muncul lagi kepada respon fisik. Respon fisiknya menjadi hilang energi, kemudian nafsu makannya berkurang, dan menjadi sulit tidur biasanya. Dan responnya ini akan semakin berkembang lagi kalau misalnya dia membentuk suatu coping apa yang bagaimana dia menghadapi masalahnya. Kadang-kadang dia menjadi melarikan diri ke penggunaan alkohol, penggunaan narkoba, dan zat-zat adiktif lainnya. Nah, itu tentunya menjadi suatu masalah. Iya, betul-betul. Begitu, Jadi dalam menghadapi bencana juga aspek psikologis sangat penting ya dok ya. Tidak hanya dari kita lihat dari segi fisiknya saja, tapi psikologis juga nggak kalah pentingnya. Malah itu yang berkepanjangan ya dok ya nantinya ya. Malah itu yang berkepanjangan dan akan membuat suatu trauma yang akan memengaruhi dari kualitas hidupnya. Betul, betul. Nah ini kita ambil contoh yang ada di pondok pesantren kemarin dok. Iya. Kita lihat itu dekat dengan pemukiman warga ya dok ya. Betul. Sebenarnya kalau ada kita dihadapkan dengan bencana atau peristiwa seperti itu, peran masyarakat atau individu seperti apa dok dalam menghadapi situasi bencana dalam aspek psikologis itu seperti apa? Ya, jadi peran masyarakat ini kan dari konteks kemarin itu kan berada pada lingkungan yang padat penduduk. Betul, betul. Lingkungannya padat, terus kemudian pemukiman itu juga sempit semua gitu. Tentunya itu akan berpengaruh pada sosiokultur setempat. Yang pasti bagaimana cara masyarakat dan cara kita untuk bisa membantu dalam penanganan mitigasi bencana ini adalah dengan cara kita ikut proaktif dalam mencari dan mengkoneksikan, pada suatu informasi-informasi. Banyak sekali kan ketika ada berita itu, pasti beritanya itu simpang siur. Iya, betul. Mau yang bagaimana? Tadi seperti kita mengacu kepada Hari Kesehatan Mental tahun 2025 ini tentang menghadapi bencana. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita tenang dulu, kita cari informasi yang benar. Lalu kita berusaha untuk kita tuh ikut dalam terlibat itu mulai dari hal yang kecil.
bagi masyarakat setempat mungkin bisa ikut langsung membantu menjadi relawannya. Betul, betul. Kemudian dari relawan itu kita berusaha menenangkan, kita melihat orang di sekitar kita. Oh, apa yang perlu kita bantukan? Apa yang paling tidak kita menjadi bantuan mata. Bantuan mata itu kita akan men-screening mereka. Oh, kira-kira ini butuh sesuatu ini. Oh, nanti kita menjadi penyalurnya. Kita koneksikan kepada dunia luar, pada komunitas tertentu yang mungkin mereka butuhkan. Lalu juga kita menyediakan secara fisik pasti seperti bantuan mungkin penyediaan tempat, kemudian secara material dan sebagainya itu tentu harus dilakukan. Betul, betul. Gitu ya dok ya. Jadi untuk yang di lokasi bencana nih dok, kita sebagai Sobat Sehat Sutomo ini kan tidak masyarakat awam saja, tetapi tenaga kesehatan juga join nih dok, nonton kita gitu ya. Jadi dalam menangani di lokasi bencana, tenaga kesehatan garda terdepan dokter, karena untuk menangani korban-korban. Biasanya kalau untuk tenaga kesehatan ini tindakan pertamanya seperti apa sih dok? Kalau kita datang ke lokasi kejadian, secara psikologis apa yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan? Gitu, dok. Gini, jadi kita tadi kan bicara secara awam ya. Betul, betul. Kita bergerak kepada tim kesehatan untuk apa? Iya. Gitu. Biasanya tim kesehatan ini yang menjadi satu masalah kita. Kita paham bahwa suatu terjadinya bencana itu pasti tim itu masuk untuk memperbaiki secara fisik yang pertama. Betul. Karena kesehatan fisik yang akan butuh apa, terus kemudian penanganannya seperti apa itu sudah ada simulasi-simulasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Sedangkan pada kesehatan mental, ini jarang. Sehingga masalah ini akan menjadi semakin besar ketika belum adanya pelatihan dari tim kesehatan, khususnya bagian jiwa, untuk menangani kasus-kasus bencana. Jadi yang pertama, ketika kita harus terjun dalam suatu keadaan, jangan panik. Tim kesehatan di situ tujuannya kita tahu bahwa kita akan membantu mereka secara fisik dan jangan lupakan secara psikologisnya. Yang kedua, secara itu kita sudah dibekali sebelumnya. Ini penting juga Mbak Devi, saya sampaikan bahwa pentingnya sebelum terjadinya bencana itu ada upaya-upaya promotif dan edukatif. Makanya mitigasi bencana itu mencakup semuanya, pre, saat, dan post. Nah, pada saat pre itu adalah tim kesehatan yang diterjunkan ini harapannya sudah menguasai seperti screening, bagaimana mengetahui gangguan cemas, bagaimana mengetahui kondisi kelompok usia yang rentan setelah menghadapi bencana, itu kita prioritaskan terlebih dahulu. Dan menguasai bagaimana cara melakukan screening dan assessment awal itu adalah yang penting bagi tim kesehatan. Sehingga kita tidak berlarut-larut, sehingga nantinya akan gangguan jiwa itu menjadi semakin besar. Ada sebagian kelompok yang tadinya sudah cuma punya kerentanan seperti itu. Betul. Jadi tim nakes atau tenaga kesehatan juga harus bisa mengontrol emosinya. Betul, gitu ya dok ya. Emosi, jangan ikut panik ya dok ya. Jangan panik. Dan betul. Sekali ketika bencana itu kan kita chaos ya. Chaos crowded sekali. Banget. Dan tim kesehatan ini harus selalu bisa merefleksikan diri. Harus bisa selalu menenangkan diri. Pasti capek, pasti akan mengalami burnout, dan akan menjadikan ini celah bagi tim kesehatan mengalami stres sekunder namanya. Nah, jangan sampai yang tim kesehatan yang diterjunkan ini jadi stres dan bingung seperti itu. Jadi lakukan asesmen awal, lalu kita screeningkan, kita bagi. Dan pentingnya juga biasanya ini yang menjadi suatu masalah lagi Mbak Devi. Di tempat kejadian nggak ada tempat untuk penanganan kesehatan jiwa. Sedangkan kesehatan jiwa itu penanganannya butuh untuk sendiri. Betul. Karena apa? Kita akan melakukan konsultasi, kita akan melakukan konseling. Dari itu gunanya dari screening kita tahu mana yang ringan, mana yang sedang, mana yang berat. Yang berat ini harus kita utamakan terlebih dahulu. Karena pada saat bencana itu rawan sekali timbul gangguan jiwa seperti pertama reaksi stres pasti, dan depresi, dan akhirnya menjadi post traumatic stress disorder. Kalau sudah terkena PTSD ini akan berjalan dalam waktu yang lama sekali, sehingga kita harus lakukan intervensi sedini mungkin. Nah, tempatnya, setting lokasinya, bagaimana kita bisa menjauhkan
kelompok yang rentan untuk mengalami gangguan jiwa ini supaya bisa kayak kita keluarkan sesaat dari chaotic momennya seperti itu. Nah, Betul, ini betul. yang masih menjadi PR besar. Iya, betul. Jadi memang agak sering terlupakan ya dok ya dari aspek psikologis dalam Sekali. kita menangani korban bencana ini ya. Karena memang kita fokusnya adalah di fisik biasanya dokter. Di aspek psikologis nih kadang terlupakan, sering malahan ya dok ya. Sering sekali. Malah justru ini juga penting untuk mendukung proses kesembuhan dari korban bencana ini ya dok ya. Betul. Nah kalau untuk tadi membahas tenaga kesehatan dokter, kira-kira kalau kita sudah bersama dengan korban di lokasi bencana, tantangan-tantangan seperti apa sih dok yang bakal dihadapi sama tenaga kesehatan itu? Iya. Banyak sekali tantangan yang akan pasti dihadapi oleh tim kesehatan ya Mbak Devi. Yang pertama pasti akan terjadi kekeotikan itu. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan mereka yang sangat multivarian. Anggapannya itu yang kelompok masyarakatnya itu yang mengalami bencana, satu lingkup itu yang satu mungkin ada gangguan fisik, yang satu harus butuh ada kehilangan keluarga. Betul. Dan ini kan kita sebagai tim kesehatan ini kita akan selalu diminta kepada kita semua titik. Semua itu mengarahkan pada tim kesehatan. Sehingga perlu untuk bijak, perlu untuk selalu melihat bahwa mana yang menjadi skala prioritas, tentukan skala prioritas itu. Mana yang harus bisa aku lakukan sekarang, harus yang aku lakukan nanti, atau ada yang bisa didelegasikan. Lalu yang kemudian hindari adanya stres sekunder. Sangat rawan sekali bagi kesehatan tim ini, bahwa nantinya itu mereka karena kebingungan terus, habis bingung akhirnya seperti kayak nah ini nantinya menjadi kasihan, misalnya kasihan aku bisa, lama-lama mereka melupakan sebenarnya mereka juga perlu self care. Iya, betul dok. Lalu yang ketiga, banyak sekali biasanya lintas sektoral yang juga kesusahan. Tantangannya adalah kita sudah tahu apa yang perlu kita lakukan, tapi ternyata dari keterbatasan sumber daya, keterbatasan fasilitas, memang karena mungkin suatu bencana itu akan menyebabkan suatu penundaan, dan suatu penundaan itu yang akibatnya akan tetap terus dinamisnya kan cepat sekali, sehingga kita seringkali mengalami kebingungan di dalam menghandle situasi pada saat bencana. Dan yang perlu kita perhatikan terutama dalam kondisi kesehatan jiwa ini adalah dukungan untuk bisa orang-orang itu stay connected. Paling tidak adalah mereka jangan sampai dibiarkan hanya seorang diri, kemudian mereka menjadi teringat terus bencana itu sangat pasti mempengaruhi memori, sehingga kita harus selalu menjadi seorang pendengar yang baik. Kita menjadi empati, kita melakukan empati kita usahakan semua itu bisa merata. Nah, itu tidak mudah Mbak Devi. Betul, sangat tidak mudah dokter. Dan butuh kompetensi dari sumber daya manusia yang diterjunkan di situ. Betul. Nah, masalahnya adalah kita sering keluputan ceritanya. Nanti kalau misalnya bagaimana strategi yang baik, bagaimana untuk bisa membagi anggota ketika sudah sampai di tempat, itu kan butuh simulasi. Betul. Nah, simulasi penanganan bencana secara psikologi itu yang jarang sekali dilakukan sebelum-sebelumnya. Jadi sangat perlu sebenarnya dokter ya, tenaga kesehatan mendapatkan pelatihan. Betul. Secara psikologis, ya, khususnya secara psikologis di mitigasi bencana juga. Psikologis itu begini Mbak, jadi pelatihan itu kita tahu tidak hanya secara memahami. Betul. Karena memahami saja, tetapi ketika kita tidak bisa melakukan action, apa saja. Betul dok. Jadi kita banyak screening untuk kuesioner yang bisa menapis kira-kira ini ada kecenderungan nggak ini mengalami depresi pasca trauma, kemudian mengalami gangguan jiwa yang lain. Nah, ini perlu kemahiran dari tim kesehatan yang diterjunkan. Sehingga
Begitu dia tahu, dia bisa melakukan gerak cepat, dia harus bisa menghubungkan ke siapa. Nah, setelah dia tahu nih menghubungkan ini penting. Jadi tim kesehatan kan banyak, mulai dari perawat, tenaga medis, kemudian jadi dokter spesialis yang turun. Nah, ini kan berjenjang semuanya. Jadi mulai dari lini yang paling bawah sampai yang paling atas itu harus bisa terkondisikan. Betul. Jadi memang pelatihan yang isinya adalah teori dan simulasi, dokter ya, yang sangat penting didapatkan oleh tenaga kesehatan. Karena biasanya secara teori seperti ini, tapi di lapangan beda lagi ya, dok ya. Beda lagi. Jadi malah lebih parah lagi yang di lapangan ya, dok ya. Di lapangan kan kita semua akan menjadi satu, menjadi betul. Apa yang sudah pernah kita lakukan. Nah itu, Mbak, kembali lagi. Intensitas dan frekuensi untuk dilakukan terus-menerus berlatih itu memengaruhi kemahiran kita. Iya, betul. Pelatihan memang sangat penting untuk tenaga kesehatan ya, dok ya. Tidak hanya secara kapabilitas kita, tapi untuk secara psikologis dan lain-lain juga kita semua tenaga kesehatan harusnya bisa mendapatkan pelatihan. Betul. Prioritas dari kesehatan fisik ya. Betul. Dan kita tadi sudah POV tenaga kesehatan, dokter. Kita POV korban nih, dok, sekarang. Nah, korban ini kan tidak hanya korban yang terkena bencana, tapi keluarga dan lain-lain. Nah, seperti apa sih, dok, respon atau trauma yang sering dihadapi oleh korban dalam artian memang korbannya, dan juga keluarga atau penduduk sekitar bahkan. Respon atau trauma seperti apa yang dihadapi mereka ketika menghadapi bencana ini? Ya. Baik, Mbak Devi, dari korban ini tentunya adalah suatu bencana. Suatu bencana itu keadaan emergensi. Betul. Bencana itu tadi sudah saya katakan, alam maupun non-alam. Dan dari jurnal dan penelitian yang sudah terjalani selama ini, adanya suatu bencana itu menimbulkan suatu trauma yang besar. Dan ternyata tanpa kita sadari selama ini mungkin kita melupakan aspek ini. 1 dari 5 orang yang pernah mengalami bencana itu akan mengalami post traumatic stress disorder atau mungkin juga mental disorder yang lain. Sehingga kalau dibilang sekitar 22% angka kejadian menjadi setelah bencana itu menjadi gangguan mental. Sehingga ini erat kaitannya sekali bahwa ternyata ini sangat berdampak besar. Nah, bagaimana kita bisa meminimalkan kejadian ini? Kembali lagi tadi, respon dari orang pasca trauma wajar akan mengalami respon, dan respon itu akan menjadi yang pertama respon emosional. Semua orang akan mengalami. Pada orang sesehat-sehatnya pun, nah itu pasti akan mengalami gangguan emosionalnya, tergantung durasinya berapa lama dan intensitasnya seberapa. Nah, respon emosional tadi, mungkin kalau orang yang biasanya sehari-harinya dia jaim mungkin, atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin dia tetap berusaha untuk tegar, mungkin biasanya mereka akan jadi lebih diam. Padahal diam itu tidak selalu berarti baik. Betul. Ya, diam itu nanti dia akan bisa menjadi lebih mudah marah, diam terus-terusan, kemudian jadi lebih sensitif, marah, atau mungkin ada tipikal yang lain yang langsung sedih, langsung terlihat putus asanya, atau mungkin menjadi suatu cemas, atau mungkin dia bingungan harus melakukan apa. Itu yang respon emosional. Kemudian dari respon emosional, mereka akan menjadi berpengaruh pada respon fisiknya. Respon fisik mereka menjadi ya tadi sulit tidur, menjadi teringat terus, mimpi buruk, lalu kemudian dia menjadi aktivitas sehari-harinya ini tidak berjalan dengan baik. Nah, itu akan menjadikan suatu gangguan kesehatan mental. Seberapa lamanya, seberapa mereka bisa melewati hal ini. Ini tergantung dari kecepatan kita di tim kesehatan, di tempat bencana itu untuk semakin cepat mengintervensi, maka ini akan semakin bisa cepat kembali pulih, dan itu butuh proses. Dan prosesnya ini setiap orang bervariasi dan unik. Betul. Iya. Ini tadi kan, dok, Sobat Sehat Sutomo mungkin penasaran nih, dok. Kalau di lokasi bencana kan pasti bervariasi
umur usianya para korban ini dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia, dokter. Iya. Kira-kira dari korban-korban bencana ini eh, usia mana sih, Dok, yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan jiwanya setelah menghadapi bencana? Iya. Iya, Baik, Mbak. Kelompok ya, betul. Mbak, ya. Kelompok rentan ya, Dok ya. Kelompok usia ini sebetulnya semuanya punya tingkat kerentanan masing-masing. Kita nggak bisa bilang paling rentan siapa. Betul. Memang secara gambaran umum, ya pastinya kelompok usia yang anak-anak, kelompok lansia, kelompok yang ibu hamil, itu pasti akan mengalami kerentanan lebih tinggi. Tapi bukan berarti dewasa itu juga tidak bisa mengalami kerentanan ya. Kita mulai berangkat dari pembahasan kelompok anak. Kelompok anak-anak punya karakteristik yang sendiri. Bagaimana anak-anak itu kemampuan kognitifnya masih belum berkembang. Seperti kompleks pada dewasa ya, Mbak. Betul. Nah, anak-anak ini butuh pengasuh biasanya, butuh ditemani. Dan mereka dengan terpisahnya mereka dari yang mengasuh mereka sehari-harinya mereka, ini akan menjadikan respon emosional yang lebih tinggi. Lalu kemudian mereka akan menjadi mudah tantrum, mereka akan menjadi mudah histeris, dan mereka tidak bisa untuk mengalami kehilangan. Nah, sedangkan pada kelompok lansia ini mobilitasnya sudah lebih terbatas. Tentunya pada saat ada bencana mereka akan lebih rentan untuk mengalami keluhan fisik, Iya, karena betul. mereka mobilitasnya sudah ini ya, Betul. sudah lebih terbatas. Dan kemampuan kognitif mereka ini juga menurun. Lalu memori mereka, lalu juga bagaimana mereka bisa mengekspresikan itu. Nah, ini akan juga menjadi kelompok yang rentan, karena mereka akan mengalami double. Mereka kesehatan fisiknya juga terganggu, kesehatan mentalnya juga sebetulnya sudah mulai ada sedikit gangguan, malah menjadi lebih berat seperti itu. Dan juga pada ibu hamil ini wanita ini gambarannya kan ada bencana wanita, apalagi wanita hamil. Iya, betul. Wanita hamil, mereka kan kebingungan, gimana aku harus bisa menyelamatkan anakku, semua dalam kondisi yang chaotic. Mereka menganggap bahwa bebannya mereka ini dua kali lipat. Aku harus bisa menyelamatkan anakku, Betul. tapi aku harus tetap bisa terselamatkan. Itu pasti akan menjadi kelompok yang lebih rentan. Gitu ya, Dok ya. Jadi sebenarnya kelompok rentan ini ada 3, anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Tapi juga tergantung kondisi ya, Dok ya. Kondisi dan karakteristik beda-beda. Ini juga yang menjadikan PR bagi tim kesehatan yang terjun. Betul. Harus bisa untuk menggambarkan, paling tidak menerka dan memetakan situasi. Gitu ya, Dok ya. Nah ini, Dok, kita RSUD Dr. Sutomo merupakan rumah sakit rujukan terakhir ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi kalau ada bencana dan tingkat keparahan yang lumayan parah akan dibawa ke sini, dokter. Nah, kita menjadi fasilitas pelayanan rujukan ini, kira-kira dalam menghadapi korban bencana ini ada hambatan-hambatan nggak, Dok, selama ini? Pasti kita sudah pernah ya, Dok ya, menerima korban-korban dari bencana yang memang tingkat keparahannya luar biasa, makanya dibawa ke sini gitu ya, Dok ya. Kira-kira hambatan yang kita hadapi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terakhir seperti apa, Dok? Hambatan itu memang selalu dinamis. Kadang itu ada hambatan, tapi ada solusi juga yang perlu kita kejar di situ. Hambatan-hambatan yang selama ini terjadi adalah durasi dari rujukan, dari kolaborasi multisektoral sebenarnya sudah bagus. Namun biasanya prosesnya ini yang membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita perkirakan, sehingga tidak mencapai mungkin optimalnya, mungkin kadang-kadang belum tercapai. Tapi itu kan kita tetap terus kita melakukan komunikasi berjejaring, sehingga setiap aspek yang perlu kita tingkatkan itu kita akan selalu perbaiki di situ. Dan sebetulnya pada layanan tersier itu kita juga menitik beratkan pada penguatan layanan, juga penguatan sumber daya manusia. Tentunya kita juga RSUD Dr. Sutomo ini kan kita meningkatkan, selain kita memberikan pelayanan, kita juga berkolaborasi pada pendidikan juga. Nah, pendidikan ini kita terbuka untuk
bagi semua tim kesehatan ini bisa mengupgrade diri, Betul. mengupgrade skill dengan berlatih lah ya, berlatih untuk bagaimana tanggap dalam menangani situasi bencana itu. Dan juga layanan kita ini sudah tidak hanya kuratif saja Mbak, tapi kita sudah bergerak pada promotif, preventif, dan juga akses dari layanan teknologi mengikuti zaman modern sekarang itu akses layanan digital itu lebih menjadi pilihan bagi para masyarakat atau mungkin semua tim yang terkait ya, sehingga kita melakukan promotif edukatif ini secara digital sudah Betul. lebih intens. Intens ya, betul Dok. Dengan itu kita harapkan bahwa semua lapisan masyarakat akan dapat paham bagaimana kiranya nanti bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, bagaimana pada saat bencana itu terjadi, tidak hanya kesehatan fisik yang selama ini kita sudah kenal, tapi penanganan dari kesehatan mental ini juga dapat segera tertangani. Betul. Jadi mungkin bisa di-spill sedikit dokter. Mungkin dari Sobat Sehat Sutomo ini ada yang ingin berkonsultasi ke RSUD Dr. Sutomo. Tidak hanya terkait bencana dokter, tidak hanya terlepas dari adanya bencana, tetapi mungkin dari Sobat Sehat Sutomo butuh profesional dalam kesehatan jiwanya. Monggo bisa di-spill sedikit dokter, kira-kira pelayanan poli jiwa ya dok ya? Poli jiwa di RSUD Dr. Sutomo seperti apa? Iya, baik. Jadi layanan poli jiwa di RSUD Dr. Sutomo itu kami ada setiap hari kerja ya, dari setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan selesai jam kerja sekitar jam 3 itu kami ada untuk semua. Jadi pelayanan kami meliputi dari layanan kesehatan jiwa dewasa, juga kesehatan jiwa anak, layanan kesehatan geriatri, kita semua mencakup di situ. Juga ada seperti daycare-nya para anak, daycare anak, juga sebentar lagi kami juga akan punya proyek daycare dari lansia, ini juga kami sedang kembangkan. Juga tak lupa ada poli untuk metadon biasanya pada pasien-pasien adiksi, ini kami juga punya layanan itu di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah juga satu hal lagi yaitu juga akan kami kembangkan tentang Crisis Health Center. Jadi di Crisis Health Center itu nantinya akan ada call center yang khusus untuk bisa dalam keadaan darurat ada suatu hal yang emergensi dari kesehatan jiwa, maka orang dapat langsung menghubungi situ dan tahu arah kapan bisa membutuhkan pertolongan. Nah, tentunya juga tidak lupa kami di saat ini yang sudah terjadi, IGD di Rumah Sakit Dr. Sutomo secara 24 jam juga menyediakan layanan kesehatan dan konsultasi jiwa. Jadi untuk Sobat Sehat Sutomo jangan ragu ya dok ya. Iya, kalau ternyata merasakan butuh pertolongan profesional, bisa langsung berkonsultasi di Poli Jiwa RSUD Dr. Sutomo. Betul Mbak Devi, karena selama ini adalah yang kita perangi itu stigma tentang bagaimana kesehatan jiwa itu, kesehatan mental, semua orang haknya sama untuk bisa menerima konsultasi dan bisa mendapatkan pertolongan dari apa yang sedang mereka butuhkan. Betul dokter. Jangan ragu untuk datang dan berkonsultasi. Karena setiap orang punya yang sama. Iya, betul. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagi Sobat Sehat Sutomo, Dok. Bagaimana sih, Dok, integritas layanan kesehatan jiwa untuk mendukung pasien pasca bencana ini, Dok? Baik. Integritas ini banyak sekali ya, Mbak Devi ya. Yang pertama jelas dari integritas layanan bencana, pasca bencana ya, Mbak. Ini kita harus selalu memonitor dan melihat kebutuhan dari masyarakat atau individu yang terkena. Tapi ini kebutuhan itu kan selalu dinamis, kebutuhannya kan selalu berubah-ubah terus, sehingga integritas layanan ini harus selalu mengikuti. Kebanyakan kalau gampangnya itu, ini akan selalu roda itu kan akan terus berputar. Nah, roda itu yang harus kita pantau. Kebutuhannya seperti apa dan harus kita teori, kita
kita sesuaikan layanan yang kita berikan. Lalu yang kedua adalah juga komunikasi, kerjasama antara stakeholder dan sektor-sektor yang terkait. Ini mereka bisa mempunyai sistem kerja dan distribusinya itu secara tepat. Jangan sampai kita sudah punya konsep tetapi dalam pelaksanaannya terganggu. Ini juga tidak menjadi suatu integritas yang baik. Lalu dari upaya-upaya sebelum bencana, upaya yang harus ditingkatkan adalah upaya promotif, upaya edukasi. Upaya edukasi ini penting sekali kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana ketika menghadapi adanya bencana, bagaimana menyiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan itu apa? Karena sebetulnya kita ini tinggal di negara Indonesia ini dengan sistem demografinya itu yang rawan bencana dan kondisinya tidak menentu. Nah, ini kita harus meningkatkan kesiapsiagaan mental kita, dan juga upaya promotif yang lain adalah meningkatkan bagaimana sebetulnya coping stres atau coping menghadapi suatu masalah itu yang lebih matur dan lebih adaptif. Ini yang harus dikenalkan sehingga pada saat bencana itu tidak bisa kita hindari. Tetapi pada saat bencana, bagaimana kita bisa meminimalkan gangguan-gangguan yang terjadi. Kita memang berharap tidak dihadapkan oleh situasi bencana atau situasi genting atau masa darurat seperti itu ya. Tapi ketika kita sudah dihadapkan dengan kondisi seperti itu, bagaimana sih dok tipsnya untuk menjaga kesehatan mental kita ketika kita di masa darurat atau dalam situasi bencana, dokter? Ya, Mbak Devi, berarti kita ini kan semua tidak terhindar dari bencana. Betul, ya Pak? betul. Nah, paling tidak kita yang pertama bisa lakukan adalah jangan panik. Jangan panik, ciptakan rasa aman yang untuk diri kita dan ada di sekitar kita. Dengan menciptakan rasa aman itu menjadi kita lebih bisa tenang. Lalu dengan selanjutnya adalah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang merilekskan, seperti melakukan teknik relaksasi atau mungkin dengan melakukan meditasi kalau bisa, kalau memungkinkan, dan juga lebih berusaha untuk meningkatkan empati kita dengan sekitar kita. Ini akan menimbulkan suasana perasaan yang lebih tenang, lebih aman, nyaman, dan juga kita tidak lupa kita berpikir untuk positif. Berpikir positif ini adalah supaya informasi-informasi itu kita bisa menyalurkan apa yang benar, apa yang salah, apa yang kurang tepat, kita berhenti di diri kita sehingga kita membuat suasana di sekitar kita itu tidak semakin panik. Betul. Nah, selanjutnya adalah tetap terhubung. Dan terhubung itu kita melakukan komunikasi dengan dunia luar daerah bencana, keluarga yang di tempat yang lebih jauh, sehingga mereka bisa paham dan mereka tahu juga apa yang kita butuhkan di saat terjadi bencana itu. Dan selalu bisa menumbuhkan harapan bahwa hal ini akan bisa berlalu. Optimisme, memberikan rasa-rasa positif, bagi pikiran-pikiran positif ya Pak, supaya harapan ini tetap terus tumbuh dan kita bisa memberdayakan diri kita agar kembali kepada aktivitas sehari-hari kita seperti sebelum terjadinya bencana. Baik, jadi mungkin bersyukur kita juga ada di era digital ya dok ya. Iya. Jadi untuk mitigasi bencana ini kita bisa belajar dari jauh-jauh hari. Kita lihat podcast seperti ini dokter. Ya, kita lihat informasi, betul, informasi-informasi. Yang di luar sana juga bisa tahu, oh aku harus ngapain sih. Nah, betul. Melakukan hal yang benar walaupun itu kecil tetapi itu akan sangat berdampak sekali. Betul, jadi kita di lowong waktu kita lihat YouTube ya dok ya. Iya, seperti itu. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih dok. Dari Dokter Patria mungkin ada harapannya seperti apa sih untuk pelayanan kesehatan jiwa dalam penanggulangan bencana di Indonesia ini ke depannya? Seperti apa dok? Baik, Mbak Devi. Harapan kami dari tim kesehatan jiwa, paling tidak masyarakat luas ketika terjadi bencana akan bisa lebih tanggap dan lebih paham apa yang dapat mereka lakukan. Karena hal sedikit saja akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Ketika terjadi bencana, masyarakat dapat melakukan psychological first aid yang kita namakan dengan PFA. PFA ini adalah tindakan yang berbasis evidence based. Jadi ini sudah memang terbukti akan dapat meredakan
memberikan dukungan emosional yang lebih, menciptakan rasa aman, nyaman ya Pak. Ingatlah selalu dengan 3L, yaitu look yang pertama. Look adalah melihat kondisi sekitar, lalu kita bisa menjadi pendengar yang baik, dan kita bisa memberikan empati kepada masyarakat atau individu yang mengalami bencana. Lalu yang kedua, listen, dengarkan. Tadi setelah menjadi empati yang baik, kita bisa melakukan tindakan, kita memberikan informasi yang benar, kita menyalurkan informasi yang ada di situ, dan kita komunikasikan dengan dunia luar yang membutuhkan mungkin ada suatu dukungan atau bantuan yang lain yang terkait. Dan yang terakhir adalah link. Jadi itu tadi, link adalah menghubungkan dengan apa yang mereka butuhkan, dan orang luar menteri kita mencoba menyalurkan informasi yang benar, sehingga dengan link ini kita akan bisa mendapatkan suasana yang aman, nyaman, dan tentram, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu akan dapat tersalurkan dengan baik. Hanya dengan 3L itu saja, bila dilakukan dengan tepat, maka mitigasi bencana dapat terjalan dengan baik. Baik Sobat Sehat Sutomo, tadi ada 3L yang sangat penting kita perhatikan, yakni look, listen, dan link ya Dokter Patria. Dari Dokter Patria ada pesan-pesan 3L itu tadi. Nah, mungkin sudah sangat lama kita berdiskusi dokter. Nggak terasa ya Mbak? Nggak terasa ya? Terus iya, ngobrol. semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat untuk Sobat Sehat Sutomo. Nah, sebelum kami tutup ini, dari Dokter Patria mungkin ada pesan-pesan edukatif untuk Sobat Sehat Sutomo, khususnya terkait dengan kesehatan jiwa. Monggo silakan. Baik Mbak Devi. Baik Sobat Sutomo, kesehatan mental adalah hak dari setiap orang, termasuk pada saat krisis atau bencana, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Semakin kita peduli, maka waktu pulih dan akan tumbuh berkembang bersama akan menjadi semakin lebih cepat. Sehingga kesehatan mental jangan dilupakan, tetap memprioritaskan work, life, and balance dalam hidup kita. Baik, luar biasa. Kami ucapkan juga terima kasih Dokter Patria yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu kembali di podcast selanjutnya ya Dok ya. Amin. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Sehat Sutomo yang senantiasa mengikuti podcast episode kali ini dari awal hingga akhir podcast kali ini. Nah, kata penutup dari saya, bencana mungkin tak bisa kita hindari, tapi trauma bisa kita atasi bersama. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Semangat sehat semuanya.